Halo, kita jumpa lagi. Kali ini agak berbeda sedikit. Saya cuman kadang suka mau bertanya, apa sih itu arti daripada Tuhan? Ada yang mengartikan Tuhan itu sesembahan, ada yang mengartikan Tuhan itu yang diibadahi. Ternyata begitu saya cari-cari dan cek di Google, ternyata Tuhan itu berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata, tuh dan hyang. Jadi artinya tuh pemimpin, hyang itu dewa. Jadi tuh hyang itu pemimpin para dewa. Nah, Tuhan itu hanya pergeseran dialek saja dari tuh hyang ke Tuhan. Kadang saya juga mau bertanya juga kepada para mubalik nih, katakan kepada para yang ahli gitu. Manakala kita umat Islam bersyahadat, kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah. Tapi kalau ternyata ilah diterjemahkan Tuhan, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau Tuhan artinya itu Maha Dewa, waduh, sepertinya nggak pas itu. Coba artikan sendiri, sepertinya nggak pas. Kenapa tidak langsung saja gitu? Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah. Atau kalau mau diterjemahin, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan kecuali Allah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesuatu yang diibadahi kecuali Allah. Kenapa tidak seperti itu gitu loh? Jadi heran dan bertanya-tanya. Nah, terus yang lebih anehnya lagi, kadang umat Islam itu kalau ada panggilan sholat, hayya ala sholat, orang ramai sebut, ayo kita sembahyang, ayo kita sembahyang. Nah, kalau kita tahu hyang itu dewa, berarti kan kita sembah dewa, artinya sembahyang itu. Masa kita umat Islam menyembah dewa? Mungkin kalau di Bali, iyalah betul, orang sembahyang itu adanya di pura, menyembah dewa di pura. Nah kalau kita umat Islam, ayo, jadi lucu kan? Nah yang lebih lucu lagi, kadang-kadang lebih aneh lagi menurut saya itu, orang berdoa dalam bahasa Indonesia, ya Allah ya Tuhan kami. Padahal Tuhan itu bahasa Sanskerta yang artinya Maha Dewa, pemimpinnya para dewa. Ayo coba, pas nggak? Kalau kata saya nggak pas. Iya. Dan ternyata saya cari-cari, saya korek-korek, belajarlah sedikit. Ternyata cara berdoa dalam bahasa Indonesia itu ada perintahnya. Kalau nggak salah itu ada di surat Al-A'raf ayat 180. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wazarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Tuh, kalau nggak salah artinya hanya milik Allah asmaul husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah loh, kalau Allah saja memerintahkan kalau kita berdoa sebut asmaul husna. Ayo, bukan nyebut Tuhan di situ. Sebut asmaul husna. Kan banyak asmaul husna. Ya seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rajak. Iya kan? Bahkan anak-anak lebih paham tentang Asmaul Husna atau nama-nama terbaik Allah tadi. Bahkan di situ ada ancaman. Tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Tuhan kan tidak ada di dalam Asmaul Husna. Ya kalau kita berdoa nih, kalau menurut saya, kalau kita mau minta rezeki, ya Allah ya Rajak, ya Allah yang maha pemberi rezeki, kan gitu. Kita mau mohon ampun,
Ada ya Allah ya Ghafar, ya Allah yang Maha Pengampun. Ada banyak gitu loh. Gitu. Jadi sekali lagi saya cuman kadang-kadang suka bingung gitu loh. Kenapa masih disebut gitu loh. Kita umat Islam masih menyebut nama Tuhan. Ya kecuali yang berdoa dalam bahasa Arab gitu kan. Ini kan bahasa Indonesia. Itu. Tadi itu di surat Al-A'raf ayat 180 jelas sebut Asmaul Husna. Kalau kita memohon, kita berdoa kepada Allah. Ya boleh. Sekali lagi saya cuman dalam hati saya cuman bertanya aja gitu kan. Kalau syahadat kita asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah, lantas ilah diganti Tuhan. Sementara begitu kita cari makna dari Tuhan itu dari bahasa Sanskerta yang artinya Mahadewa. Coba itu. Saya jadi nggak ngerti kalau kayak begitu, jadi kurang begitu paham lah. Ya untuk itu saya mengingatkan lah, mengajak, ayo kalau kita berdoa dalam bahasa Indonesia kita gunakan saja surat Al-A'raf 180, sebut Asmaul Husna, sebut nama-nama terbaik Allah. Gitu. Ya saya kembalikan kepada yang punya kepentingan lah, kepada sekalian. Mau pakai Tuhan ya silahkan, ya kan, karena nanti toh pertanggungjawabannya nanti di akhirat sendiri-sendiri. Kalau saya sih insya Allah saya pakai yang diajarkan dalam surat Al-A'raf ayat 180. Jadi saya kalau berdoa dalam bahasa Indonesia saya ingin gunakan nama-nama terbaik Allah, sebut nama-nama terbaik Allah. Itu ya. Mohon maaf nih, bukannya kritik, ini bukan. Jadi ini ya saya aneh aja gitu. Oke. Kalau ada kesalahan, manusia sifatnya salah. Mohon maaf. Sampai jumpa lagi.